saya dengar Bapak ini kan mau jadi pastor nih Pak ya. Terus tiba-tiba Bapak jadi direkturnya Aston kan? Iya. Bisa cerita nih Pak, jadi pastor kok bisa jadi hospitality nih Pak? Iya. Jadi kalau jadi pastor ini kan pilihan, Pak. Iya, iya. Ya, banyak yang mendengar tapi sedikit yang terpanggil. Oh iya. Nah, salah satu yang mendengar tapi Iya, tidak iya. terpilih. Iya, iya. Artinya pelayanan ini kan tidak hanya terjadi di secara rohani kita melayani orang, tapi bisa dari berbagai jenis pekerjaan. Itu yang terjadi dan memang saya sudah mengalami ketika mengenyam pendidikan di seminari, ya itu kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun. Iya, iya. Nah, karena untuk menjadi pastor itu kita butuh minimal 12 tahun. Wow. Jadi saya baru 3/4-nya. Iya. Ya. Tapi dalam perjalanan karena satu dan hal akhirnya karena dikeluarkan dari seminari ya saya coba ambil alternatif yang lain. Iya, iya. Jadi tidak cocok jadi pastor ya. Iya, kita melayani banyak orang tapi di profesi yang berbeda. Ya, profesi yang berbeda ya. Iya, iya. Nah, itu awal mulanya Bapak di bisnis hospitality ini awalnya gimana nih Pak? Kan tadinya kan Bapak dari Flores, karena Flores itu kan majority Katolik ya Pak Iya, ya. Katolik. Jadi Bapak ingin jadi pastor, terus setelah itu Bapak kemana nih Pak? Sampai menjadi direktur dari Aston Hotel. Jadi setelah dikeluarkan dari seminari, akhirnya saya melanjutkan kuliah di Jogja. Jogja, sekolah perhotelan. Sekolah perhotelan di Jogja, kurang lebih 3 tahun 2 bulan. Setelah itu baru mulai merambah dunia kerja. Jadi pada saat pertama kali dipanggil kerja dari sekian banyak yang di interview, nah cuma ada salah satu yang panggil kerja Pak. Inilah salah satu keunikan juga. Iya. Pilihannya adalah kalau saya dipilih untuk interview belum tentu keterima. Ya kan? Nah, tapi kalau saya dipanggil kerja ya sudah pasti saya dapat pekerjaan. Iya. Jadi itulah dunia pertama kali masuk di dunia kerja adalah ketika saya dipanggil untuk bekerja di Hotel Indrapura Pekanbaru. Oh, setelah lulus ya? Ya setelah lulus. Iya, iya. Jadi salah satu hotel terbesar di Pekanbaru zaman itu adalah Indrapura Hotel. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Kita lanjut nih Pak, kita nggak lanjutin ke pastor Pak ya. Iya. Kita lanjutin suka dukanya Bapak bekerja di chain hotel. Kira-kira ada handicap apa, ada masalah, ada kesulitan atau gimana Pak? Ya kalau bicara kesulitan ya tentu banyak. Ya. Tetapi bedanya ketika kita bekerja dengan salah satu grup besar, anggaplah itu International Chain Hotel. Nah itu kita banyak belajar karena di grup besar ini kita diberikan ruang untuk bisa mempelajari apa saja, unlimited. Beda kalau karakter kita ini kebanyakan buat saya orang takut memberikan kursinya. Akhirnya ilmu itu hanya didapat buat dirinya sendiri. Dia nggak share. Dia nggak mau share ke anak buahnya atau ke teman-teman yang lain gitu. Tapi kalau kita kerja di international chains, ini mereka mengajarkan dan memberikan ruang sepenuhnya untuk kita belajar. Oke. Nah itu handicapnya utama. Terus selama di chain hotel itu apa saja yang Bapak pelajari gitu? Perbedaannya gitu dengan lokal. Satu perbedaan yang paling menyolok adalah keterbukaan, itu yang pertama, dan disiplin. Disiplin ya. Disiplin ini menjadi kunci keberhasilan dari setiap lini usaha. Ya, akan sangat bertolak belakang ketika kita karena sudah terbiasa basicnya memang disiplin dari awal sudah didik seperti itu. Jadi ketika masuk dalam satu industri atau masuk ke dalam satu pekerjaan yang memang dituntut masalah faktor kedisiplinan itu menjadi satu modal utama. Baru kita bisa bersinergi yang lain. Oke, di dalam perjalanan Bapak memanage chain hotel ya sampai Bapak masuk ke Aston ya, direktur kan. Tentunya tuntutan banyak kan. Nah, itu kira-kira bagaimana Bapak menjalaninya? Kira-kira suka dukanya apa, Pak? Ya, ini hal yang menarik, Pak. Ya. Jadi ketika masuk di Aston pertama, ini kan kita pada saat interview pertama, ini kan saya dihadapkan oleh Charlie Brockfield sebagai pemilik, sebagai founder dan pemilik. Lalu ada satu lagi namanya Pak John Flood. Mereka dua lah semebula ini yang pemilik tunggal daripada Aston. Lalu pada saat di challenge, pertanyaan pertama nih, yang ditanya adalah kalau kamu
saya terima jadi staff saya atau di Aston, kira-kira berapa properti yang bisa kamu hasilkan dalam 1 tahun? Maksudnya gimana? Kira-kira Berapa cabang? berapa hotel yang kamu bisa bawa untuk masuk ke grup Aston? Oh iya, masuk ke grup Aston. Iya. Ini kan pertanyaan yang sangat sulit. Iya. Tetapi dengan PD-nya saya bilang dalam 1 tahun saya bisa kasih 6 hotel. Ya, artinya target lah ya. Iya. 6 hotel dalam 1 tahun. Nah, buat kita yang punya moral tanggung jawab terhadap satu pekerjaan, 3 bulan pertama itu stres, Pak. Ya. Ngajakin orang masuk ke merek pakai Aston ya. Iya, merek baru. Lalu pada saat ini kan Aston tuh baru ada 3 waktu itu, Pak. Oh. Ya kan? Aston baru ada 3 hotel. Lalu dihadapkan oleh satu tuntutan kebutuhan bahwa harus membesarkan Aston ini. Gitu loh. Nah, 3 bulan pertama itu stres, Pak, tingkat tinggi lah. Karena apa, moral saya adalah ibarat kita dibayar setiap bulan terima gaji, tapi kok tidak ada production. Nah, ini kan jadi masalah, Pak. Masuk bulan keempat baru mulai 1 Aston. Di mana tuh? Pertama itu Aston Palu. Iya, Aston Palu. Saya kemarin ke Aston Palu, Pak. Ya, itu Aston Palu tuh. Iya. Itu kan ada warna-warni tuh sekarang tuh ya. Ya, lukisan-lukisannya. Oke, terus? Itu pertama, lalu dalam secara akumulatif dalam 1 tahun pertama itu dari 6 yang saya janjikan, saya closing 11 properti. Wow. Ya, jadi ini adalah satu sukses story sebenarnya, Pak. Yang terjadi di zaman itu. Ya. Jadi saya kurang lebih 8 tahun di situ, Pak. Iya. Jadi dari mengembangkan 3 hotel Aston atau 3 hotel properti menjadi 198 dalam karir 8 tahun. Wah, banyak banget ya, Pak ya itu ya. Ini angka yang sangat fantastis. Iya. Dan kalau kita coba kembali dengan hari ini, itu angka ini mungkin agak susah dicapai. Setelah itu, Bapak? Setelah 8 tahun kemudian saya hijrah ke Premier Inn UK. Oh. Nah, itu grup London, grup UK. Iya. Ya, UK ini salah satu grup hotel terbesar di UK. Iya. Ya, dengan total kurang lebih sekitar 800 hotel yang ada di London. Wow. Itu di London aja, Pak. Oh, di London belum lagi di luar. 800. Ya. Nah, pada saat itu Premier Inn mulai masuk Indonesia dan saya salah satu tim di dalam pengembangan bisnis untuk Premier Inn UK. Nah, sekarang kan Bapak masuk ke Liberta Hotel yang didirikan di tahun 2020 ya. Bagaimana nih Bapak membangun di saat pandemi ini? Jadi Liberta ini kita sebutnya New Kids on the Block. New Kids on the Block. Jadi pada saat pandemi ini lagi baru masuk ya 2019 akhir. Nah, di 2020 kita mulai berkembang. Artinya apa? Ini kan kalau kita bicara ketika bisnis lain pada lesu, kenapa Liberta muncul gitu loh? Iya, benar. Ini kan butuh effort, butuh investasi yang cukup besar. Betul. Tapi kita coba mengambil momentum itu untuk memulai bisnis hotel, Pak. Karena basicnya Liberta itu kan punya hotel. Yang tadinya dikelola oleh beberapa operator. Setelah habis masa kontrak, kita pas pandemi, nah kita coba rebound. Atau kita coba membangun satu unit usaha sendiri, yaitu membangun Liberta Hotel. Nah, salah satu trigger yang kita gunakan atau momentum yang kita pakai adalah dengan pola rebranding, Pak. Rebranding. Jadi hotel pada saat itu yang lain pada tutup, owner-ownernya juga pada kesulitan. Nah, kita coba masuk dengan capital. Ya, untuk rebranding kan kita butuh investasi. Jadi kita injek beberapa dana untuk hotel ini bisa aktif kembali. Hotel merek lain apa memang merek Liberta sendiri? Hotel umum, Mbak. Artinya merek lain juga boleh. Oh, pokoknya di-manage sama Liberta. Pokoknya di-manage sama Liberta. Iya. Jadi ketika hotelnya tutup, nah mau buka lagi kan butuh biaya nih. Betul. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau kita hanya datang untuk mau membuka lagi kan nggak mungkin. Ibaratnya owner lagi sakit nih, Pak. Tiba-tiba kita datang minta duit lagi kan? Ya makin susah kan? Nah, kita coba tawarkan satu pola kerjasama, yaitu dengan pola rebranding. Artinya seluruh biaya rebranding itu menjadi tanggung jawab kita, dan ada juga beberapa pola yang kita lakukan, yaitu melakukan renovasi, Pak. Jadi hotelnya kita coba analisa dulu kira-kira kebutuhan renovasinya berapa duit. Nah, kita coba lakukan itu.
Jadi sekali kita renovasi sekaligus kita ganti merek dagangnya dan kita pasang Liberta. Bis hotel ini kan sebenarnya salah satu sektor yang cukup menjanjikan di dalam dunia dunia pariwisata lah. Perhotelan lah, sektor ini cukup menjanjikan. Cuma karena bertepatan dengan adanya pandemi yang sifatnya global, nah ini akhirnya berdampak terhadap semua bisnis. Cuma kita punya keyakinan bahwa pandemi ini kan tidak lama, panjang, ada saatnya akan reda. Ya, pada saat itulah kita coba untuk melakukan satu upaya gimana caranya kita mau masuk dunia hotel operator tapi dengan waktu yang relatif singkat bisa mendapat beberapa unit sekaligus. Oke, paham. Gitu. Jadi contoh sederhananya begini. Kita misalkan alokasikan dana 10M. Ya. 10M kalau membangun satu hotel kan nggak mungkin. Ya. Tapi dengan 10M saya chip in aja di 4 hotel. Anggaplah satu hotel saya chip in 2,5M. Berarti dalam tempo yang singkat saya dapat 4 hotel, Pak. Betul. Gitu. Nah, ini kan jauh lebih efektif. Gitu. Karena apa? Pada saat itu kan di satu sisi kita harus bayar pajak, ada subsidi pajak untuk hotel-hotel yang kena Covid kan. Nah, kita coba masuk dari celah itu. Gitu. Sehingga proses renovasi kita lakukan ya kan dalam kurun waktu tertentu pada saat tahun kedua misalnya ini sudah mulai reda, kita udah mulai rebound tuh. Nah, proses ini yang kita lakukan dan ya puji Tuhan ini berjalan sampai sekarang. Oke Pak, ini Liberta ini menggunakan teknologi apa ya untuk meningkatkan efisiensi operasional hotel nih Pak? Jadi kalau kita di Liberta ini hotel bisa hotel ini kan tidak hanya independen, artinya ekosistem ini yang kita perlu bangun. Ya. Jadi gimana cara efisiensinya? Salah satu kita dengan membangun ekosistem, kita punya digitalisasi sendiri, namanya hotel supply Pak. Hotel supply. Ya, jadi hotel supply ini merupakan salah satu sistem yang kita gunakan untuk menjalankan satu usaha perhotelan baik untuk di front line ataupun di back office. Lalu ada satu komponen yang bisa kita integrasikan di situ adalah seluruh mitra kerja karena kita berhubungan juga dengan para supplier sebagai mitra kerja kita. Jadi kita masukin di dalam salah satu buyer list di situ, Pak. Nah, jadi teman-teman supplier mereka bisa masukkan produknya di situ di sistem kita. Jadi unit manapun dia boleh melakukan pembelian langsung ke sistem itu. Gitu. Sama seperti yang dilakukan sekarang ini lah. Gitu. Nah, itu juga salah satu efisiensi dan yang paling penting juga secara IT, secara bisnis ini kan kita sejauh ini masih sangat tergantung dengan salah satu segmen bisnis adalah online travel agent. Kebayang nggak online travel agent kita harus bayar tuh bisa sampai 7%? Lebih dari itu, Pak. Lebih ya? Semua online itu rata-rata dia minimal 18%, Pak. 18% ya? 18% dari setiap bookingan. Untuk mengantisipasi itu kita secara bisnis kita juga mengoptimalkan kita punya search engine atau booking engine kita melalui booking direct. Gitu. Jadi dia direct booking kan kita nggak ada potongan komisi. Benar. Gitu dan harganya relatif lebih murah. Gitu untuk mengeliminir itu. Jadi saya pikir semua hotel juga menggunakan OTA karena memang segmen itu cukup besar di samping segmen-segmen yang lain. Liberta ini kan berdiri di tahun 2020 ya. Memanage kurang lebih 15 hotel 15 hotel ya. Yang on hotel itu ada 4 ya? Kita ada 6. Ada 6 ya, yang on kita hotel. ada 6 hotel dari 15 hotel yang dikelola oleh Liberta, 6 punya sendiri. Nah, sisanya 11 ini punya orang. Ya, punya orang yang kita lagi kelola sebagai mitra kerja. Terus beberapa proyek yang sementara ini dalam construction. Yang terakhir nih Pak Ruben, apa rencana Pak Ruben tahun-tahun ke depan nih? Ada strategi baru dari Liberta Management? Ya, upaya untuk mengembangkan bisnis jangka panjang. Kita ada beberapa program yang kita lakukan. Yang pertama kita sebagai operator, artinya memanage hotel seperti biasa. Ya. Lalu pola yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan rebranding. Jadi hotel konvensional yang tadinya jalan sendiri ketika kita masuk berarti kita rebranding. Nah, rebranding dengan biaya yang akan kita tanggung. Lalu pola yang ketiga adalah kita memberikan apa yang disebut dengan garansi revenue. Garansi revenue. Betul. Apa tuh Pak? Jadi misalnya kayak gini, hotel ini kita memberikan satu angka fix Pak. Jadi semacam sewa. Boleh kita sebut sebagai sewa tapi berdampak terhadap pajak dan segala macam. Bagi kita lebih sering menggunakan istilah minimum garanti. Jadi mau untung atau rugi hotel ini, dia setiap bulan pasti dapat. Owner tetap punya kewajiban, punya hak untuk mendapatkan nilai tertentu.
Iya. Misalkan 1 bulan 1 M. Iya. Setelah kita analisa dan segala macam, oke kita ambil. Iya. Artinya apa? Kita mau bisnya lesu, mau untung atau rugi, owner tetap mendapatkan nilai yang sama. Menarik tuh buat owner. Jadi kalau misalkan Kalau Bapak dapat 2 M ya 1 M buat Bapak tuh. ya kalau 1 M, kalau lebih berarti kita untung, Pak. Iya, betul. Tapi kalau rugi ya berarti kita bonyok. Bapaknya bonyok Iya. sih. Dia untung. Dia tetap stabil. Ya, tapi itu kan satu challenge, Pak. Jadi Iya. kita nggak cuma hit and run. Hotel kan banyak hit and run, Pak. Iya. Ya, tapi ini adalah semacam tanggung jawab moral bagaimana kita bisa sinergi. Iya. Ya, saya pikir ini win-win sebenarnya, Pak. Iya. Tapi tentu dasarnya kan kenapa kita berani lakukan hal itu? Tentu ada kajian. Iya. Ada kajian, ada kita buat semacam SWOT apakah ini reasonable atau tidak kalau kita mengambil pola ini. Iya. Jadi sebenarnya opsinya adalah satu visi misi dengan owner sebagai mitra kerja aja di situ. Iya. Oke, selama 15 proyek yang Bapak kembangkan ini, Iya. handicap yang terberat apa ya, Pak? Jadi kalau bicara handicap apa yang terberat, ya, ini saya mungkin mau garis bawahi dulu, Pak. Iya. Ya. Bahwa sukses tidaknya satu hotel, maju tidaknya satu hotel, Iya. itu sangat ditentukan oleh karakter daripada owner itu sendiri, Oh, karakter ownernya. si pemilik properti. Iya. Jadi saya boleh katakan bahwa 70% keberhasilan satu usaha hotel Iya. itu sangat ditentukan oleh owner itu sendiri. Oke. 30% oleh yang lain. Timnya. Ya, misalnya 20% oleh tim manajemen dengan karyawannya, Iya. lalu 10%-nya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, Iya. bisa oleh regulasi, oleh pemerintah ataupun lingkungan itu sendiri. Nah, jadi sangat berpengaruh variannya. Saya selalu ketemu dengan klien atau dengan owner itu saya tanya dulu nih, ini bisnis ini untuk cuan kah, mau cari cuan kah atau prestis nih? Ya kan, Pak? Iya, benar. Kalau prestis ya kita nggak usah bicara nilai investasi. Iya. Karena kewajiban moral kita adalah bagaimana mengembalikan nilai investasi yang sudah terjadi. Iya, betul. Maka harus ada cuan, Iya. gitu loh. Jadi kenapa saya bilang tingkat keberhasilan satu usaha ditentukan oleh karakter owner. Oh. Karena tidak semua owner memahami bisnis itu, Iya, gitu loh. Iya. Makanya ada quote and quote itu ada yang bilang ada upaya pembodohan terhadap owner itu yang dilakukan oleh pihak operator. Operator. Iya. Iya. Owner nggak ngerti bisnis hotel nih, ya sudah. Saya mau dapat hotel, saya mau dapat cuan besar ya udah saya akal-akalin lah tuh owner gitu kan. Nah ini yang nggak boleh. Iya. Tapi itu banyak terjadi. Oh. Ya, jadi kembali lagi tadi pertanyaannya adalah faktor utama atau faktor penentunya adalah karakter owner. Karena segala sesuatu, apapun keputusan menyangkut finansial Iya. harus atas pengetahuan dan persetujuan daripada owner itu sendiri. Misalnya gini, ada hotel baru kita mau buka, kita bikin program marketing dan segala macam, promosi di sana sini dari berbagai aspek gitu. Iya. Ketika kita ajukan budget, lah untuk apa budget promosi kok sampai sekian ratus juta, sekian miliar gitu loh. Ya kalau owner nggak setuju kan nggak mungkin juga kita lakukan, Pak. Iya. Karena uang apapun kita kan bertindak on behalf of owner kan. Iya. Artinya bertindak bagian dari owner Bagian itu dari sendiri owner, kan. iya. Bukan duit kita. Iya. Operator kan nggak bawa duit, Pak. Iya, betul. Operator hanya bawa profesi dengan tim manajemen yang ada, Iya. pengetahuan yang dimiliki, bagaimana menjalankan hotel ini semaksimal mungkin. Iya. Tapi keputusan kebijakan menyangkut biaya Iya. 100% ada di tangan owner itu sendiri. Kalau owner nggak dukung ya sudah. Kalau owner yang nggak dukung ya susah, Pak. Iya, macet tuh. Iya, jadi harus dipahami bahwa hotel ini kan investasi jangka panjang, Pak. Iya. Bicara 8 tahun, 10 tahun. 10 tahun betul. Ya. Iya. Nah, celakanya kalau ownernya retail, Pak. Biasa dagang nih, Pak. Iya, mau cepat untung. Mau cepat untung, nggak ketemu rumusannya, Pak. Oke, paham. Gitu. Jadi makanya ada istilah orang kaya, Iya. ya kan, baru punya hotel, Pak. Orang kaya baru punya Ya. hotel. Tidak ada orang kaya dari hotel. Tidak ada orang kaya dari hotel, Iya. dari bisnis hotel. Ya. Tidak ada orang kaya dari hotel, Pak. Iya. Tapi karena dia sudah kaya, dia bangun hotel. Bangun hotel. Karena ini kan investasi jangka panjang. Jangka panjang. Ini yang harus dipikirkan, Pak. Harus diketahui lah. Iya. Ya kan? Kalau kita nggak punya duit ya, gimana bangun hotel begitu mahal, Pak? Betul. Seberapa mahal kan gitu, Pak? Betul. Jadi ada pakem hotelnya itu, Pak. Jadi bangun hotel itu berapa sih? Satu kamar kan kita hitung dari kamar, jumlah kamar atau per meter persegi. Per meter persegi. Ya kan berapa duit gitu. Nah kita tinggal hitung gitu loh. Biasanya 300 juta gitu ya, Pak ya. Kalau hari ini kalau bangun bintang 2 aja nggak lebih dari 300 juta, Pak. Oh.
Jadi rumusnya gini, Pak. Semakin tinggi bintangnya, ya, semakin mahal investasi, ya, semakin kecil profitnya, ya, maka return of investment makin panjang. Ya, waktunya jadi. Waktunya panjang. Jadi bukan berarti hotel bintang 5 cuannya lebih gede, enggak. Gitu loh. Secara revenue ya gede, Pak. Iya. Tapi secara cost kan juga mahal. Betul. Ya kan, jadi kalau kita bicara profit yang sehat, itu kita bicara kurang lebih 36, 38. Itu sehat. Tapi kalau cuannya di bawah, contoh kalau kita bicara bintang 5, dia cuannya 20%, 25%, itu udah bagus. Ya, karena infrastruktur besar, bangunnya mahal, gitu loh. Jadi banyak komponen, banyak disiplin ilmu yang terlibat dalam satu proses perencanaan desain sampai kepada pelaksanaan. Oke Pak Ruben, yang terakhir Pak, Bapak mungkin bisa bikin closing statement ya, untuk teman-teman yang dengar YouTube ini mengenai hotel, bisnis hotel, mengenai apapun lah yang Bapak ingin sampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hotel ini kan banyak varian, cuma saya lebih menekankan bahwa keberhasilan hotel sangat ditentukan oleh karakter daripada owner itu sendiri. Dan tugas kita sebagai profesional harus bisa menjelaskan dari berbagai aspek, berbagai sisi terhadap bagaimana membangun satu bisnis bersama, terutama dalam satu investasi hotel yang notabene ini jangka panjang. Jadi berbicara secara objektif dan tidak ada upaya untuk pembohongan atau pembodohan. Karena sekali lagi investasi hotel ini adalah membutuhkan biaya investasi yang cukup panjang. Nah, itu harapan saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing knowledge buat kita, buat teman-teman yang ingin melakukan masuk di dalam bisnis perhotelan. Ya, jadi orang kaya dulu, baru bisnis hotel. Jadi orang kaya dulu. Jangan ambil cuan dari hotel. Karena itu konyol. Mati itu bisnisnya panjang ya. Oke, terima kasih Pak Ruben sudah hadir di acara SOS Podcast. Semoga bisnis Bapak semakin berkembang dan semakin banyak terobosan-terobosan baru ya Pak ya. Oke, thank you Pak Ruben. Oke, Pak Ruben, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor kita dari Onassis. Oke, thank you Pak.